Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Imtinan Jaya Putri, NIM 1909033 dari kelas 6A PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya saya akan memberitahu apa itu anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini adalah anak cacat, baik cacat fisik maupun mental. ABK ini individual yang tidak bisa disamakan dengan anak yang normal, sebab kebutuhan anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan layanan sosial, layanan pendidikan, layanan BK, dan layanan yang bersifat khusus. Lalu, anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak sama yang dengan anak-anak normal pada umumnya untuk tumbuh dan kembang serta mengembangkan kemampuannya untuk kemudian disajikan di lingkungan masyarakat. Nah, ada juga upaya memahami anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kita selalu memberikan motivasi dan perhatian serta bimbingan. Yang kedua, sekolahkan anak di sekolah yang tepat. Yang ketiga, memberikan keterampilan hidup. Yang keempat, lakukan pengawasan sejak dini. Dan yang terakhir, ada tanaman kemandirian sejak dini. Selanjutnya, ada anak retrodasi mental, yaitu anak idiot atau keterbelakangan mental. Anak retrodasi mental ini mempunyai IQ 70% atau di bawah 70. Anak ini mengalami kerusakan otak, selain itu mengalami kerusakan mental, dan bisa aja karena makan makanan yang ibunya takut ada makanan yang mengandung tokso. Itu nggak boleh ya, nanti malah jadi anaknya punya keterbelakangan mental. Nah, anak retrodasi mental ini bisa kesulitan belajar atau anak gangguan belajar khusus yang menyebabkan mereka seperti retrodasi mental, cedera pada otak. Lalu, anak gangguan emosional. Anak retrodasi mental ini tidak bisa mengekspresikan emosinya seperti sedih, marah, dan lain-lain. Lalu ada anak gangguan bahasa dan bicara. Dan untuk para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, itu harus diterapkan deteksi dini yang sangat penting sampai anaknya itu bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya ada self-regulate learning sebagai intervenal belajar anak beresiko. Self-regulate learning ini dapat dijadikan solusi utama untuk meningkatkan kemampuan akademik anak berkebutuhan khusus. Karena melalui strategi ini mereka akan mengetahui gaya belajar yang disukai, bagaimana cara mengatasi kesulitan, apa bakat dan minatnya dengan cara untuk memanfaatkan kelebihannya. Nah, self-regulate learning ini membangun tujuan belajar, monitor regulasi, dan mengontrol kognisi, motivasi, dan pelakunya untuk mengontrol tujuan-tujuan yang telah dibuat. Selanjutnya ada deteksi dini. Deteksi dini ini usaha untuk mengetahui anak ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik dan gangguan perkembangan mental, perilaku anak yang menyebabkan kecacatan secara dini. Lalu, fungsi dari deteksi dini ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta perhatian dan motorik yang ada dalam diri individu untuk menghindari dan menanggulangi akan terjadinya gangguan-gangguan. Nah, ada juga anak beresiko. Anak beresiko ini faktologi sosial diciptakan oleh keluarga yang tidak sehat akan berpengaruh pada mental anak yang akan rusak dan berantakan. Secara sosial sama aja kayak anak yang lain, harus memperoleh pendidikan yang sama. Nah,
Ada juga intervensi dini, merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memaksimalkan perkembangan anak atau meminimalisir hambatan dan ketertinggalan perkembangan anak. Nah, program ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak dan meminimalkan dampak yang mungkin terjadi dari kondisi permasalahan perkembangan atau disabilitas yang terjadi pada anak. Nah, selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Itu tadi penjelasan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.